Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang maslahah sebagai tujuan utama hukum Islam yang beranggotakan dua orang. Yang pertama, Fanda Pramansa, NIM 19081010100 dan Bima Dwi Prasetyo dengan NIM 1908101012098. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu maslahah. Maslahah adalah tujuan utama syariat Islam, baik individu ataupun komunitas umat Islam. Seluruh ajaran Islam pasti mengandung maslahah bagi manusia, yakni menolak mafsadah, kerusakan, dan mendatangkan manfaat. Tidak ada satupun ajaran Islam yang sia-sia, apalagi membahayakan manusia. Setiap ada perintah dalam agama, pasti dalamnya ada kemaslahatan. Secara huruf, maslahah berarti sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan dan manfaat, seperti jual beli yang dapat menghasilkan keuntungan. Sedangkan pengertian maslahah secara syar'i adalah sesuatu yang dapat mengantarkan terwujudnya syariat Islam, baik berupa ibadah atau aktivitas sosial manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 prinsip yang membangun kemaslahatan dalam Islam. Yang pertama, hifz al-din, menjaga agama. Menjaga agama berarti menjaga prinsip-prinsip dasar keagamaan, menjauhkan agama dari segala hal yang dapat menghancurkannya, serta menumbuh kembangkan segala hal yang dapat meningkatkan syiar agama. Dalam rangka menjaga agama, Allah melarang syirik, tidak boleh mengingkari kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mewajibkan jihad dengan segala bentuknya. Yang kedua, hafz al-nafs, menjaga jiwa. Menjaga jiwa adalah menjaga kehidupan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan, menjauhkan dari segala bentuk kezaliman seperti pembunuhan, memotong, atau melukai anggota badan. Untuk menjaga jiwa, Allah mewajibkan suami menafkahi istri dan anaknya, dan melarang melukai dan membahayakan jiwa orang lain. Yang ketiga, hifz al-aql, menjaga akal. Yang dimaksud menjaga akal adalah menjaga akal dari hal-hal yang merusak akal sehat, yang dapat menyebabkan pemiliknya tidak diperhitungkan di tengah masyarakat atau menjadi sumber kerusakan manusia lainnya. Abu Zahra 367. Dalam menjaga akal, Allah mengharamkan semua hal yang dapat merusak akal, misalnya mengkonsumsi minuman keras, dan mendorong segala hal yang dapat menguatkan fungsi akal. Misalnya umat Islam diperintahkan untuk belajar mencari ilmu serta berpikir dan merenungkan ciptaan Allah. Yang keempat, hafz al-nafs, menjaga keturunannya. Yang maksud menjaga keturunan adalah menjaga aspek kemanusiaan serta sesuatu yang timbul dari hal tersebut dengan cara memberi dan menerima kasih sayang. Abu Zahra 268. Dalam rangka menjaga keturunan, Allah mengharamkan segala hal yang dapat menghilangkan martabat dan nama baik manusia, misalnya pergaulan bebas, seks bebas, dan sebagainya. Yang kelima, menjaga mal atau menjaga harta. Yang dimaksud menjaga harta adalah menjaga hak-hak setiap individu dalam hal mendapatkan, memiliki, dan menggunakan harta. Menjaga harta berwujud pada aturan agama untuk melarang segala perbuatan yang dapat melanggar hak orang lain seperti mencuri, gasab, dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah mengatur transaksi antara sesama manusia dengan mendapatkan konsep keadilan dan saling rela. Untuk menjaga harta, Allah membuat aturan tentang transaksi ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Dwi Prasetyo, NIM 190110102098. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu klarifikasi hukum Islam berdasarkan tujuannya. Daruri atau primer adalah perkara yang harus terwujud demi terciptanya kepentingan agama dan dunia. Apabila perkara itu tidak ada, maka kemaslahatan dunia tidak terwujud.
Hijiyah sekunder adalah perkara yang dibutuhkan untuk menggampangkan dan menghilangkan sesuatu yang akan mendatang kesulitan. Jika perkara itu tidak diperhatikan, maka manusia akan terjatuh pada kesulitan, tapi tidak sampai pada kerusakan yang akan mengganggu kemaslahatan umum. Sedangkan tahsini atau tersier adalah mengfungsikan alat-alat yang baik dan layak dan menjauhi semua perbuatan keji yang tidak bisa diterima akal sehat. Lanjut ke beberapa teori tentang konsep masalah. Yaitu dari Al-Shatibi. Nama beliau adalah Abu Ishaq Ibrahim Al-Lakmi. Yaitu dari Al-Shatibi. Nama beliau adalah Abu Ishaq Ibrahim Al-Lakmi. Memang tidak ada seseorang pun yang mengetahui mengapa beliau dijuluki Al-Shatibi. Al-Shatibi adalah salah seseorang ulama yang selalu mempertimbangkan masalah dalam pembentukan hukum Islam serta berusaha untuk memasukkan dimensi rasionalitas dalam hukum Islam. Sedangkan maqasid al-syariah serup dengan posisi sebab al-gha'i atau sebab akhir yang berfungsi sebagai pembentuk unsur-unsur penalaran rasional. Selanjutnya, sementara maqasid tabiyah adalah maslahah yang bertujuan untuk menyempurnakan atau penguat tujuan asal. Dalam hal ini perkara hijat dan tasniyah adalah bagian dari maqasid tabiyah. Aturan syariat jurnal beli disempurnakan dengan aturan tentang syarat rukunnya, hal-hal yang terlarang serta jenis jual beli yang dilarang. Klarifikasi selanjutnya, Al-Shatibi membagi maqasid syariah ke dalam 5 klarifikasi. Yang pertama, asdu al-syarifi wadi al-syariah. Yang kedua, kasdu al-syari'i Terima kasih, sekian dari saya.